Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bab 7, sholat jamak dan qashar. Nah, apa itu sholat jamak? Menurut bahasa berasal dari kata jama'ah yang artinya mengumpulkan, adalah mengumpulkan pelaksanaan dua sholat fardu ke dalam salah satu dua waktu sholat tersebut. Nah, ada namanya jamak taqdim dan jamak takhir. Jamak taqdim pelaksanaan dua sholat di waktu sholat yang pertama, misalnya antara sholat zuhur dan asar dilaksanakan di waktu zuhur, antara maghrib dan isya bisa dilaksanakan di waktu maghrib. Beda dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir, pelaksanaan sholat fardu di waktu sholat yang kedua dilaksanakan di waktu asar atau di waktu isya, karena yang bisa dijamak hanya zuhur dan asar, maghrib dan isya. Subuh tidak bisa ya anda semuanya. Nah, kapan sih diperbolehkan menjamak sholat? Boleh jamak takdim dan takhir ketika bepergian dengan jarak 16 pasah atau lebih kurang 81 km. Nah, ini sholatnya boleh jamak takdim ataupun takhir. Nah, kemudian dalam kondisi tertentu juga hanya boleh jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Kapan itu? Dalam kondisi hujan yang deras, turunnya salju, dan cuaca yang sangat dingin. Ya, dalam cuaca yang sangat dingin. Nah, apa sih dasar hukum sholat jamak? Kita lihat. Ada dari hadis Nabi Muhammad SAW dari Muaz. Ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwah Tabuk idza irtahala ba'da al-maghribi ajjala al-isya fa shallaha ma'al maghrib. Bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Nah, hadis ini menjelaskan tentang hukum jamak takdim dalam bepergian. Hadis yang kedua menjelaskan tentang hukum jamak takhir dalam berpergian juga. Nah, kemudian ada juga di sini hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang hukum boleh menjamak dalam keadaan hujan. Nah, Anda semuanya, jika misalnya hujannya deras sekali, ya sesuai yang tadi, kita hanya diperbolehkan untuk menjamak taqdim, tidak boleh jamak takhir ya kalau dalam kondisi hujan yang sangat lebat. Yang boleh dijamak taqdim dan takhir itu hanya ketika berada dalam perjalanan. Nah, bagaimana tata cara sholat jamak taqdim dan takhir? Kita lihat tabelnya. Jamak taqdim berniat untuk menjamak taqdim ketika sholat yang pertama sudah memasuki waktunya. Misalnya memasuki waktu sholat zuhur ketika akan menjamak dengan sholat asar. Kemudian melafazkan niat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil qasri jam'a taqdimi lillahi ta'ala. Ya, kemudian kalau jamak takhir, niat untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat jamak sebelum waktu sholat yang pertama berakhir, meskipun ukurannya waktu yang tersisa sepadan dengan 1 rakaat. Misalnya kita ingin menjamak takhir, harus ada niat ketika di waktu sholat yang pertama gitu ya. Contoh menjamak takhir sholat zuhur dan asar, maka niat jamak takhirnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takhiran lillahi ta'ala. Nah, kemudian tertib yang berarti harus dimulai dari sholat yang pertama yang telah memasuki waktunya. Perjalanan masih berlangsung hingga masuknya sholat yang kedua. Jadi kalau jamak takdim harus berurutan ya. Nah, bersambung yaitu berurutan, tidak terpisah antara dua sholat yang dijamak oleh waktu yang panjang. Ketika sholat zuhur selesai, langsung berdiri untuk melaksanakan sholat asar. Tidak boleh makan-makan dulu ya. Nggak boleh jeda waktu yang lama, zikirnya terlalu lama. Jedanya tidak boleh lama.
Kemudian perjalanan atau bepergian belum sampai pada tempat yang dituju, masih dalam tahap perjalanan. Pada saat melaksanakan sholat jamak masih ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan 2 sholat. Kemudian meyakini syarah sah dan rukun sholat yang pertama telah terpenuhi. Nah, apakah yang kita dapat simpulkan dari tabel melaksanakan sholat jamak taqdim dan takhir? Niat menjamak baik dalam bentuk takdim maupun jamak takhir harus dilakukan pada sholat yang pertama. Jadi sholat yang pertama itu kita sudah berniat untuk menjamak. Kita tidak diperbolehkan berniat menjamak takhir sholat zuhur dan asar di waktu pelaksanaan sholat asar. Jadi memang sudah ada niat dari waktu sholat yang pertama itu untuk mentakhirkan, ya. Juga menjadi perkara yang harus sangat diperhatikan. Apa itu? Lamanya bepergian. Ketika kita hendak menjamak sholat zuhur dan asar dengan jamak takhir, ternyata waktu zuhur belum habis. Ketika sudah sampai di tujuan, dalam kasus ini kita tidak boleh melakukan jamak takhir karena masih ada sisa waktu dari sholat yang pertama. Nah, contohnya kita pergi ke Jakarta naik pesawat terbang pukul 12.15, ya kan, berangkat dan sampai di tujuan pukul 13.30. Nah, 13.30 ini masih dalam kategori waktu sholat zuhur, maka kita harus melaksanakan sholat zuhur. Nah, kemudian sholat qashar. Menurut bahasa berasal dari kata qasira yang artinya meringkas atau memendekkan. Menurut istilah adalah memendekkan atau meringkas rakaat salat yang jumlahnya 4 menjadi 2 rakaat. Salat fardu yang dapat diqashar meliputi salat zuhur, asar dan isya. Maghrib dan subuh tidak boleh diqashar, ya. Nah, apa sih syarat sah salat qashar? Yang pertama, melakukan perjalanan. Perjalanan itu bertujuan baik, bukan untuk perbuatan buruk apalagi maksiat. Jika dilaksanakan secara berjamaah, dianjurkan tidak bermakmum kepada imam yang sholat tanpa qashar. Artinya yang mukim di sana kita tidak dianjurkan untuk ikut berjamaah dengan yang mukim. Dalam keadaan ketakutan, misalnya perang atau sakit, hujan lebat, angin topan dan bencana alam yang sifatnya darurah, ya. Salat yang diqashar adalah yang rakaatnya 4 dan salatnya itu bukan salat pengganti qadha. Jadi bukan salat qadhaan tapi adaan, ya. Tidak boleh bermakmum kepada yang menetap, mengetahui bahwa ia boleh mengqashar salat. Jadi sudah tahu ketentuan-ketentuan bahwa dalam kondisinya bisa melaksanakan qashar, gitu ya. Nah, apa sih niat salat qashar? Nah, misalnya niat salat qashar zuhur, usolli fardhu dhuhri rak'ataini qashran lillahi ta'ala. Kalau asar, usolli fardhu asri rak'ataini qashran lillahi ta'ala. Kalau isya, usolli fardhu isya'i rak'ataini qashran lillahi ta'ala. Ya. Nah, sholat jamak dan qashar. Kalau tadi sholat jamak saja, sholat qashar saja, sekarang ada namanya sholat jamak dan qashar digabung. Sholat yang menggabungkan jamak dan qashar dalam satu pelaksanaan sholat. Contohnya pelaksanaan sholat zuhur dan asar yang masing-masing dilaksanakan dengan 2 rakaat, tapi juga dilaksanakan pada waktu dalam satu waktu. Boleh di waktu sholat zuhur ataupun waktu sholat asar. Nah, ini sudah dikumpulkan waktunya, ya. Kemudian diringkas. Nah, memadukan kriteria yang diperbolehkan jamak qashar. Nah, sholat memiliki 4 rakaat, ya. Kemudian sedang dalam bepergian yang jaraknya 120 km. Ini menurut kesepakatan ulama. Kemudian berada dalam kondisi hujan deras dengan cuaca dingin dan ekstrim. Nah, itu boleh untuk dijamak dan qashar. Nah, tata cara sholat jamak dan qashar, kita berniat, niat sholat jamak qashar, sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim. Ya, ini menggabungkan zuhur dan asar dan meringkasnya di waktu zuhur.
usolli fardhu zuhri qasran majmu'an ma'al asri jam'a taqdiman ma'muman lillahi ta'ala. Setelah mengucapkan salam dalam rakaat kedua, langsung berdiri dan berniat mengerjakan sholat asar bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Kemudian baca usolli fardhul asri qasran majmu'an ma'al zuhri jam'a taqdiman ma'muman lillahi ta'ala. Nah, ini niatnya kalau jamaknya takdim, ya. Nah, kalau jamaknya takhir bagaimana, Pak? Usolli fardhu zuhri qasran majmu'an ma'al asri jam'a takhiran. Kalau tadi jam'a taqdiman, ini jam'a takhiran. Nah, begitu juga dengan kalau bisa dilanjutkan dengan sholat asar. Usolli fardhul asri majmu'an ma'al zuhri jam'a takhiran ma'muman lillahi ta'ala. Begitu juga nanti dengan sholat sholat maghrib dan isya. Kalau maghrib tetap 3 rakaat, kalau isya 2 rakaat. Ya, kalau misalnya ingin menjamak dan qasar. Nah, ananda semuanya, kita lihat rangkumannya. Ya, sholat jamak memiliki arti menggabungkan. Jika pelaksanaan 2 sholat dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama, maka disebut dengan jamak taqdim, dan pelaksanaan waktu sholat yang kedua dinamakan dengan takhir. Sebab boleh dijamak dan qasar sekaligus, itu minimal jaraknya dalam perjalanan 120 km. Ya, diperbolehkan menjamak dan mengqasar sholat dalam pelaksanaan 2 sholat pada satu waktu di antara 2 waktu sholat. Hukum boleh harus lebih dulu memadukan kriteria yang memperbolehkan. Jadi harus dulu pada kriteria yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak saja, atau sholat qasar saja, atau digabungkan keduanya, jamak dan qasar. Nah, itu memiliki kriteria masing-masing yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, demikian Anda semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.